Salam sejahtera, salam perpaduan, dan salam Malaysia Madani. Maka tak pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Emily Grace Tam. Saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Kunming, Kota Marudu. Hobi saya ialah bermain piano dan mendengarkan musik. Manakala cita-cita saya pula ialah ingin menjadi seorang dokter. Dalam video ini, saya berasa amat terja untuk berkongsi mengenai 2 buah buku cerita yang telah saya baca, yaitu buku cerita yang berjudul Puteri Gunung Ledang dan Akibat Tamak. Di dalam buku cerita ini, terdapat banyak isi yang menarik. Jadi, ayo kita dengarkan. Kedua buah buku cerita yang berjudul Puteri Gunung Ledang dan Akibat Tamak ini ialah hasil karya oleh seorang penulis perempuan yang bernama Rini Adenal. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Setiap buku cerita ini mempunyai 36 halaman bercetak. Setiap buku berharga Rp17.40 untuk Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Kedua buah buku cerita ini sangat menarik untuk dibaca karena tulisan yang besar dan jelas, serta disertai gambar yang cantik. Tanpa membuang masa, mari kita lihat buku cerita pertama yang bertajuk Akibat Tamak. Tema utama yang terdapat dalam buku cerita yang menarik perhatian saya ialah akibat dari sifat tamak yang tidak terkendali. Tokoh dalam buku cerita ini ialah tokoh utama yang tamak dan serakah. Alur dalam cerita Akibat Tamak ini mengikuti alur yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh utama yang awalnya merasa puas dengan apa yang dimiliki. Namun, semakin lama menjadi semakin tamak, yang akhirnya menimbulkan akibat yang buruk. Latar cerita yang menggambarkan kehidupan yang penuh godaan dan tantangan bagi orang yang tamak. Jalan cerita mengenai buku cerita ini sangat menarik karena ia mengisahkan tentang anak penghulu hitam ditelan ular sawah karena tindakan tamaknya yang ingin merebut kekayaan dan kuasa. Dalam cerita Akibat Tamak, anak penghulu hitam yang serakah dan iri hati terhadap kebaikan yang diterima oleh Mak Uti dan Melati berusaha untuk menangkap ular sawah tersebut untuk mendapatkan manfaat atau kekayaan yang dijanjikan oleh ular yang sebenarnya adalah putera raja. Namun, karena sifat tamaknya, anak penghulu hitam tidak menghargai niat baik dan kebaikan hati yang ditunjukkan oleh Mak Uti dan Melati. Ketika ia berusaha mendekati ular sawah tersebut dengan tujuan yang buruk, akibatnya ular sawah yang sebenarnya bukan putera raja itu akhirnya menelan anak penghulu hitam. Sebagai balasan atas niat buruk dan sifat tamaknya. Pengajaran daripada cerita ini ialah sifat tamak hanya akan membawa kerugian dan penderitaan. Dan bahwa kita harus belajar untuk bersyukur, serta tidak selalu mengejar lebih tanpa memikirkan dampaknya. Secara keseluruhan, Akibat Tamak memberikan pelajaran bahwa sifat serakah dapat menghancurkan kehidupan seseorang dan mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan rasa puas dengan apa yang ada. Buku cerita yang kedua bertajuk Puteri Gunung Ledang.
Tema pertama dalam cerita Puteri Gunung Ledang adalah cinta yang tulus dan kesetiaan. Tema kedua ialah unsur-unsur keberanian, keadilan, dan cinta yang terhalang oleh kekayaan duniawi. Tokoh dalam buku cerita ini ialah ke-1, Puteri Gunung Ledang, seorang wanita yang cantik yang tinggal di puncak Gunung Ledang. Dia menolak lamaran Sultan Mahmud dan memberikan syarat-syarat yang sangat berat sebagai tanda bahwa cinta sejati tidak dapat dipaksakan dan lebih dari sekadar kekuasaan. Kedua, Sultan Mahmud, sultan yang sangat mencintai Puteri Gunung Ledang dan berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Puteri agar bisa menikahinya. Sultan Mahmud melambangkan kekuasaan dan kekayaan yang pada akhirnya menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli. Ketiga, pembesar dan rakyat. Meskipun tidak berperan secara langsung dalam kisah utama, mereka turut mendukung Sultan Mahmud dalam usaha-usahanya. Jalan cerita mengenai buku cerita ini sangat menarik karena cerita dongeng Puteri Gunung Ledang adalah sebuah kisah legenda rakyat yang berasal dari Malaysia. Cerita ini mengisahkan tentang seorang putri yang sangat cantik, yaitu Puteri Gunung Ledang yang tinggal di puncak Gunung Ledang. Pada suatu ketika, Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah, jatuh cinta dengan puteri tersebut dan berhasrat untuk menghawininya. Sultan Mahmud mengirimkan lamaran kepada Puteri Gunung Ledang. Namun, dia menolak. Puteri Gunung Ledang memberikan beberapa syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Untuk mencapai persetujuannya, antara syarat-syarat tersebut termasuklah menyediakan jambatan emas dan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, membina sebuah istana yang indah, dan menyediakan beberapa perkara lain yang sangat sukar dilaksanakan. Tuhan Mahmud Shah, Sultan Mahmud Shah menghantar pahlawannya Laksamana Hangtua untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, segala usaha yang dilakukan gagal karena syarat yang tidak mungkin dipenuhi, seperti air mata dari 1000 ekor buaya atau hidung kuman dari bulan. Akhirnya, Puteri Gunung Ledang menolak permintaan Sultan dengan alasan yang lebih mendalam, yaitu dia tidak mahu menghawini seorang yang sudah berumah tangga dan lebih memilih untuk hidup sendiri di puncak gunung tersebut. Sultan Mahmud akhirnya menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan dia harus menerima penolakan Puteri Gunung Ledang dengan hati yang lapang. Cerita ini mengajarkan banyak tentang arti cinta yang sejati dan pentingnya tidak terburu-buru dalam membuat keputusan dalam hubungan. Akhir sekali, saya ingin mengatakan bahwa kedua buah buku cerita ini sangat baik dari segi jalan ceritanya yang mudah difahami. Sekian, terima kasih.